Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, semoga kita selalu diberi kesehatan dan juga kepahaman di dalam memahami materi pelajaran, terutama adalah materi pelajaran kimia. Kali ini saya akan menyampaikan materi berjudul identifikasi larutan asam basa dengan indikator atau beberapa indikator. Untuk indikator asam basa, ini konsepnya atau pemahamannya adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai petunjuk atau standar dasar sebagai acuan dalam mengukur adanya perubahan pada suatu kejadian. Ini prinsip daripada indikator ya. Kemudian untuk materi asam basa ini, beberapa indikator yang dikenal adalah yang pertama indikator tunggal. Nah, indikator alam, pH meter, dan indikator universal. Ini beberapa indikator yang ada di pengenalan asam basa ya. Indikator tunggal ini adalah indikator yang hanya dapat membedakan larutan itu bersifat asam atau basa, tetapi tidak dapat mengetahui harga pH-nya ya. Ini indikator tunggal. Nah, contohnya ya seperti lakmus itu merah dan biru ini sebagai indikator tunggal karena dia tidak bisa memprediksi harga pH-nya. Kemudian indikator alam ini bahan-bahan yang digunakan sebagai indikator asam basa yang berasal dari alam. Ya, contohnya seperti ini bunga sepatu, ada kunyit, bunga trompet, wortel, kol merah, kulit manggis, kubis ungu, dan macam-macam. Ini pokoknya apa saja yang ada di alam yang bisa dipakai untuk indikasi daripada asam dan basa itu juga bisa disebut sebagai indikator. Nah, kalau pH meter ini jelas, ini berupa alat ya yang digunakan untuk mengukur pH yang jelas nanti akan memunculkan harga pH-nya. Nah, indikator universal ini indikator yang mampu membedakan antara asam dan basa sekaligus. Namanya juga universal, ini berarti bersifat umum, gitu kan? Kemudian ciri khasnya di indikator universal ini biasanya juga muncul harga pH-nya dan warnanya ya, warna dan pH ini. Baik, selanjutnya adalah kita lihat untuk beberapa contoh-contoh indikator asam basa. Yang pertama adalah lakmus. Ini kertas lakmus gambarnya seperti ini. Ini yang biru, ini adalah lakmus merah. Ini indikator untuk mengetahui asam dan basa. Yang lakmus merah ini adalah untuk indikator basa, sementara yang biru ini adalah untuk indikator asam. Artinya apa? Jika lakmus merah ini dicelupkan kepada asam, dia tidak berubah warna. Tetapi jika lakmus merah ini dicelupkan ke basa, dia akan berubah menjadi biru. Begitu juga yang lakmus biru ini ketika dicelupkan ke basa, dia tetap biru. Tetapi ketika dicelupkan ke asam, dia berubah menjadi merah. Hanya itu saja. Yang kedua adalah indikator universal. Ini gambarnya secara umum seperti ini. Ada warna hijau ya, kemudian oranye, kuning, coklat. Ini. Nah, ini ada tampilan-tampilan warnanya yang nanti menunjukkan ketika dicelupkan akan menyesuaikan kondisinya. Ada juga indikator universal yang berwarna kuning saja seperti ini, tetapi ketika dia sudah dicelupkan ke dalam larutan, dia akan berubah warna sesuai dengan gambarnya ini. Dan juga tertera angka-angka pH-nya. Mulai dari 1 sampai 13 ya, 1 sampai 14 ini. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi ini nanti akan menyesuaikan kondisi larutannya. Kalau yang dicelupkan ke asam, maka berarti ya pH-nya berada di antara 1 sampai sekitar 6 ya. Kalau basa berarti ya di atas 7 sampai ke 14. Seperti itu.
Nah, yang ini adalah gambar pH meter seperti ini. Ya, prosesnya nanti seperti ini. Jadi ada larutannya, kemudian ini ada skalanya, ada tombolnya, langsung muncul harga pH-nya. Nah, ini adalah beberapa indikator alami, mulai dari kembang sepatu atau bunga sepatu, bougainville, kulit manggis ya, bebis ungu, kunyit, pacar air, ini semua bisa dipakai untuk indikator asam dan basa. Nah, ini trayeknya adalah ini. Jadi indikator alami kunyit itu warna dalam asamnya kuning. Kalau basa menjadi merah. Kemudian umbi, bit, daun pacar air. Ya, ini untuk asam berwarna merah dan untuk basa berwarna kuning. Bunga sepatu di asam warna merah, di basa warna kuning. Nusa Indah ini di asam berwarna merah, di basa berwarna kuning. Ini beberapa indikator ya, baik tunggal, alami, universal, dan trayeknya. Ini untuk dipahami betul. Selanjutnya adalah ini saya akan menjelaskan tentang trayek pH indikator. Indikator asam basa adalah suatu senyawa yang ditambahkan kepada larutan, yang tujuannya adalah untuk mengetahui kisaran pH pada larutan tersebut. Nah, ini setiap indikator pasti akan dilengkapi dengan pita warna ya, yang menunjukkan skala pH. Pita warnanya seperti ini. Ini warnanya ya, mulai dari merah, kemudian kuning, hijau, kemudian biru dengan trayek skala pH mulai dari 1 sampai 14. Ini. Nah, trayek pH indikator tersebut ditulis sebagai berikut. Nah, ini seperti ini. Ini kalau dirangkum akhirnya menjadi seperti ini ya. Mulai dari nomor 1, indikator metil merah, metil jingga, fenolftalin, bromotimol biru, timol hijau, lakmus, nah dan seterusnya ya. Ini adalah trayek pH-nya. Jadi metil merah ini trayek pH-nya dari 4,2 sampai 6,3. Maka dia statusnya berarti hanya dipakai untuk menguji asam. Nah, kemudian metil jingga ini lebih asam lagi karena 3,1 sampai 4,4. Perubahan warnanya di sebelah kanan ini. Nah, ini sebagai data saja. Maka ketika kita mengidentifikasi asam basa, kita membutuhkan trayek pH indikator ini. Ya. Jadi kadangkala kita juga tidak hafal, maka berarti perlu membuka catatan untuk melihat trayek pH-nya. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya adalah bagaimanakah cara memperkirakan trayek pH. Contoh, jika diketahui data uji pH sebagai berikut. Misal ya, indikatornya metil jingga, metil merah, bromotimol biru, fenolftalin. Trayek perubahan warnanya adalah ini. Ini sesuai dengan data tadi. Perubahan warnanya adalah ini. Sesuai dengan data tadi juga. Pertanyaannya ini, suatu larutan akan berwarna biru jika ditetesi dengan bromotimol biru dan tak berwarna jika ditetesi dengan fenolftalin. Nah, pertanyaannya berapakah pH larutan tersebut? Nah, bagaimanakah cara menyelesaikannya? Sebenarnya sederhana saja ya. Nah, ini sebagai patokannya, trayek pH-nya. Caranya adalah seperti ini. Yang pertama adalah kita buat garis skala. Nah, kita garis ya nanti. Kemudian yang kedua adalah yang ditanyakan ini apa ini tadi? Yang ditanyakan adalah warnanya ketika ditetesi dengan indikator tersebut. Nah ya, kita buat garis dulu, seret begini. Kita buat garis, kemudian kita tuliskan skalanya mulai dari kecil sampai besar. Jadi skala yang ada di sini kita tuliskan lagi di sini. Mulai dari 2,9, 4,0 dan seterusnya. Setelah itu, nah kita langsung menuju ke
Pertanyaannya, satu larutan berwarna biru jika diteteasi dengan bromotimol biru. Mana bromotimol biru? Ini 7,6 ya. Berwarna biru. Warna biru ini berada di sebelah kanan, maka arah panahnya menuju ke kanan. Seret ke kanan begitu. Lalu tak berwarna ya, jika ditetesi fenoftalin. Harganya berapa tak berwarna ini? 8,3. Skalanya ini 8,3. Seret, dia akan bergeser ke kiri atau menuju ke arah kiri. Nah, ke kanan sama ke kiri itu nanti kita ketemu dengan arsiran ini. Maka daerah inilah sebagai daerah pH-nya. Sehingga pH-nya adalah antara 7,6 sampai 8,3. Itu begitu caranya. Lalu yang kedua ini, bagaimanakah jika kita menguji dua limbah 1 dan 2 dengan trayek pH dengan indikator ini ya. Jadi kita menggunakan 3 indikator, yaitu metil merah, bromotimol biru, fenoftalin. Hasilnya limbah 1 itu berwarna kuning ya. Untuk metil merah berwarna kuning, saya ulangi, untuk limbah 1 berwarna merah, untuk metil merah berwarna kuning, untuk bromotimol biru tak berwarna, untuk fenoftalin. Begitu juga limbah 2 berwarna kuning ya, dengan menggunakan metil merah, biru dengan bromotimol biru, dan merah dengan fenoftalin. Bagaimanakah kita mengetahui pH air limbah 1 dan 2? Ya, nih caranya yang pertama tadi ya, membuat skala dulu, garis, seret, kemudian skalanya ditulis mulai dari kecil sampai yang besar. Lalu ini limbah 1 dilihat ini. Tadi dengan metil merah berwarna merah. Harga warna merah ini adalah trayeknya 4,2. Maka 4,2 seret. Nah, ini ke kiri. Ya, 4,2 ke kiri karena warnanya merah. Kemudian warnanya kuning untuk bromotimol biru. Berapa trayeknya? 6,0, berarti ke kiri lagi. Kemudian tak berwarna itu trayeknya 8,3, berarti ke kiri lagi. Nah, karena semuanya ke kiri, maka harga pH-nya adalah kisaran kurang dari sama dengan 4,2. Seperti itu ya. Selanjutnya untuk limbah 2, kita buat seperti limbah 1 tadi, membuat garis, lalu skalanya kita tulis. Nah, lalu kita cek satu-satu. Kuning ini 6,3, maka berarti ke kanan. Ya, karena ini kuningnya kan di sebelah kanan, harganya 6,3, maka arahnya ke kanan. Kemudian nomor 2, biru. Biru harganya 7,6. Kemana lagi? Ke kanan ya, ke kanan. Lalu merah. Merah ini juga ke kanan. Trayeknya 10. Nah, berarti ke kanan ini. Nah, ini akhirnya kita lihat bahwa pH-nya untuk limbah 2 adalah lebih besar dari 10. Seperti itu ya caranya. Nah, ini yang mungkin bisa saya sampaikan untuk indikator asam basa. Selanjutnya nanti mungkin saya akan tunjukkan bagaimanakah demonstrasi daripada uji indikator asam basa terhadap beberapa larutan baik asam maupun basa. Ada kurang lebihnya minta maaf. Selalu semangat belajar ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.